Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu mengenai tentang akidah Tahawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Langsung saja pada pembahasan pada baris yang paling atas, walam yakhfa 'alaihi syai'un. Walam yakhfa 'alaihi, dan tidak ada yang tersembunyi, 'alaihi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, syai'un sesuatu pun, qabla ay yakhluqahum, yaitu sebelum dia menciptakan mereka, yaitu makhluknya. Wa 'alima ma hum aminuna qabla ay yakhluqahum. Wa 'alima, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang mereka perbuat sebelum dia menciptakan mereka. Wa amarahum bi ta'atihi, dan Allah memerintahkan hum kepada mereka, yaitu kepada mereka makhluknya, bi ta'atihi untuk mentaatinya. Wa nahahum an ma'siyatihi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala melarang mereka dari berbuat maksiat terhadapnya. Wa kullu syai'in yujri, dan segala sesuatu itu terjadi bitakdirihi, dengan takdirnya, wa masyiatihi, dan kehendaknya, wa masyiatuhu, dan kehendaknya Allah itu tanfudhu, pasti akan terlaksana. La masyiata lil ibadi, yaitu tidak ada kehendak bagi hamba-hambanya. La masyiata lil ibadi, tidak ada kehendak bagi hamba-hambanya, illa masya'anahum, kecuali apa yang telah Allah kehendaki, lahum bagi mereka, wa masya'anahum, dan apa-apa yang Allah kehendaki lahu bagi mereka, karena maka apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti terjadi, makana. Wa malam yasha, dan apa yang tidak Allah kehendaki, lam yakun, maka tidak akan terjadi. Yahdi mayasya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk mayasya kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa ya'sim, dan Allah menjaga, melindungi. Wa yu'afi, dan menyelamatkan. Wa fadlan, sebagai suatu karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yudhillu may yasha, wa yudhillu may yasha'u, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyesatkan kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa yakhdhulu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menghinakan. Wa yabtali, dan memberikan cobaan kepada siapa yang Allah kehendaki, adlan, secara adil. Wa kulluhum yataqallabuna fi masyiatihi, semua makhluk hanya berkutat di dalam kehendaknya. Baina fadlihi wa adlihi, antara karunia dan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa, dan Allah Subhanahu wa ta'ala muta'alin, yaitu maha tinggi, anil addadi, dari lawan-lawannya, wal andadi, dan dari tanding-tandingannya. La radda liqadaihi, tidak ada yang dapat menentang ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala mu'aqqiba li hukmihi, dan tidak ada yang dapat menolak hukum Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa la ghaliba li amrihi, dan tidak ada yang dapat mengalahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kalimat yang di atas, wa kullu syai'in yajri, bahwasanya segala sesuatu itu terjadi bitakdirihi, itu sesuai atau dengan takdirnya Allah. Ya, ini bahkan di dalam hadis dijelaskan, an Abdullah bin Umar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faragallahu minal maqadiri wa umurid dunya qabla an yakhluqas samawati wal ard wa arshuhu 'alal ma'i bi khamsina anfasanah. Ya. Yang artinya dari Abdullah bin Amr, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah selesai menetapkan berbagai ketentuan dan urusan dunia 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, ketika arsy-Nya ada di atas air. Pada hadis tersebut ditegaskan bahwasanya Allah telah selesai menetapkan berbagai ketentuan dan semua urusan dunia 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, ketika arsy masih di atas air. Kemudian Allah juga berfirman, wa asa adamu rabbahu faghwa thumma jatabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada, surat Thaha. Yang artinya, dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah ia, kemudian Tuhannya memilihnya, maka dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk. Ayat tersebut memberikan pengertian tentang ketentuan Allah bahwa Nabi Adam alaihissalam akan memakan buah khuldi. Karena itu Nabi Adam alaihissalam, beliau tidak dapat menghindar kecuali melakukannya. Demikian ini sesuai dengan apa yang Allah ketahui pada azal tanpa permulaan. Pengertian demikian ini juga sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ihtaja Adama wa Musa faqala Musa ya Adamu anta abuna khayyabtana wa akhrajtana minal jannah, faqala lahu Adam anta Musa allazi istafaka Allahu bikalamihi wa khattanaka Taurata biyadihi, atunumuni ana amrin qaddarahu Allahu ana alayya qabla an yakhluqani bi arba'ina sanah, fahajja Adamu Musa. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Nabi Adam dan Nabi Musa berdebat, Nabi Musa berkata, hai Adam, engkau ayah kami, telah mengecewakan kami dan mengeluarkan kami dari surga. Lalu Nabi Adam berkata kepadanya, kamu Musa yang Allah telah memilihmu dengan firman-Nya, menuliskan kitab Taurat untukmu dengan tangannya. Apakah kamu mencelaku, kata Nabi Adam, sebab perkara yang telah Allah tetapkan padaku 40 tahun sebelum menciptakan aku. Akhirnya Nabi Adam dapat mengalahkan Nabi Musa. Nabi Adam dapat mengalahkan Nabi Musa. Ya. Dalam teks tersebut, ya, atau hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwasanya Nabi Adam, beliau mengalahkan Nabi Musa dalam perdebatan dengan mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Adam berupa makan buah khuldi terjadi karena ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi Musa tidak berhak mencela Nabi Adam, sebab perbuatan tersebut Allah juga berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, padan Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Ya. Ini yang disebut oleh Imam Tahawi, yaitu wa lam yakhfa alaihi syai'un qabla an yakhluqahum, kemudian wa alima ma hum amilun qabla an yakhluqahum. Ya. Kemudian juga ini juga sesuai dengan wa kullu syai'in yajri bi taqdirihi wa masyiatuhu tanfudhu.
Ya, ini sesuai kisah perdebatan Nabi Musa dan Nabi Adam dengan apa yang dipaparkan oleh Imam At-Tahawi dalam kitab akidah beliau yang sedang kita baca kali ini. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah berfirman di dalam surat As-Saffat ayat 96, bahwasanya Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Ya, bahwasanya Allah yang menciptakan manusia dan menciptakan semua perbuatan yang dilakukannya. Penafsiran pada ayat tersebut sesuai dengan hadis dari Huzaifah. Qala an Huzaifah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha khalaqa kulla sani'in wa san'atu wa san'atahu. Dari Huzaifah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang menciptakan setiap orang yang berbuat dan perbuatannya. Ya. Beberapa dalil yang tadi saya bacakan itu menunjukkan bahwa Allah Maha Esa dalam perbuatannya. Dalam arti semua perbuatan manusia disengaja dan tidak disengaja, besar dan kecil adalah ciptaan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana kullu syai'in yajri, bahwasanya segala sesuatu dia itu terjadi bitakdirihi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita menafikan akidah atau pemikiran daripada kaum Jabariyah yang mereka itu mengatakan bahwasanya manusia itu seperti wayang. Artinya ketika mereka maksiat pun itu karena Allah, mereka taat pun itu karena Allah. Ya. Jadi manusia itu seolah-olah seperti wayang, dia tidak memiliki kemampuan untuk memilih. Atau sebaliknya, yaitu Qadariyah, yang mereka berpendapat bahwasanya manusia itu berbuat sesuai dengan kuasanya sendiri. Artinya mereka mau kaya yaitu hasil usahanya sendiri, mereka melakukan itu ya karena usahanya sendiri. Mereka menafikan atau mentiadakan kehendak Allah pada setiap makhluknya. Sedangkan ahli sunnati wal jamaah, beliau atau mereka masih meyakini bahwasanya ikhtiar itu ada dan tawakal itu ada. Jadi ya, ini juga sebagaimana ya perkataan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surat Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ayakuna lahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila dia Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, ayakuna lahu kun fayakun, maka Allah berkata jadilah, maka terjadilah. Ya, ini ayat juga ini menunjukkan perbuatan Allah tidak serupa dan tidak samar dengan perbuatan makhluk. Jadi ini harus kita bedakan ya, bahwasanya perbuatan Allah itu tidak serupa dengan perbuatan makhluknya. Karena ketika apabila Allah menghendaki sesuatu, maka sesuatu itu akan terjadi. Berbeda dengan manusia, apabila mereka melakukan sesuatu, manusia memerlukan banyak sarana dan alat bantu. Ya. Jadi semua perbuatan manusia disengaja dan tidak disengaja, besar dan kecil adalah ciptaan dan ketentuan Allah. Hal ini berbeda dengan pendapat Mu'tazilah, dengan pendapatnya Syiah dan pendapatnya Hizbut Tahrir yang berpendapat bahwa perbuatan manusia disengaja, yang disengaja adalah ciptaan dan ketentuan manusia itu sendiri. Dengan demikian mereka melanggar konsep keesaan Allah dalam perbuatan.
Sedangkan dalil bahwasanya semua perbuatan manusia merupakan ciptaan dan ketentuan Allah adalah banyak sekali ya. Itu ya. Jadi kita tidak sepakat dengan pendapat mereka. Ya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ya, pada surat Al-Qamar dikatakan Allah Ta'ala berfirman, surat Quran Al-Qamar ayat 49, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran, menurut kadarnya. Ya, mengabarkan bahwa semua yang diciptakan oleh Allah sesuai dengan apa yang telah ditentukannya sebelum menciptakannya. Penciptaan berjalan sesuai dengan apa yang telah Allah tentukan, ketentuan juga berjalan sesuai dengan apa yang telah Allah ketahui. Ya. Ya, ini pembahasan akidah Thahawiyah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.